Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam apa Pak? Ingat malam Ahad. Malam Ahad tanggal 25 ya, bulan Rajab 1446 Hijriah. Bulan Rajab tanggal 25, tanggal 26 ya, bulan Januari 2025. Bapak-bapak sehat walafiat seberataan. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salat maghrib yang nikmat dan indah sekali. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada seorang ulama tabi'in yang lahir 10 tahun setelah wafat Nabi. Beliau adalah Al-Imam Hasan bin Yasar. Karena ayahnya Yasar, namanya Hasan. Ibunya Khairah. Hasar dan Khairah itu dua budak. Luar biasa Pak. Dari ibu budak, ayah budak, lahir seorang ulama besar. Namanya Hasanul Basri. Kenapa dia jadi Hasanul Basri? Karena pada usia 14 tahun, beliau dibawa ke Basrah. Untuk dibimbing, digembleng, untuk menuntut ilmu. Dan satu kemuliaan Hasanul Basri, beliau diasuh oleh Ummahatul Mukminin, seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummi Salamah. Ummi Salamah yang mengasuhnya luar biasa, ahlul jannah. Kemudian yang lahirnya luar biasa. Kebaikan seseorang itu tidak pernah tergantung suku mana, orang mana, anak siapa, kampung mana. Imam Hasanul Basri dari ibu seorang budak, ayah seorang budak, lahir seorang ulama besar yang cukup mewarnai kehidupan umat Islam dari nasihat-nasihatnya, fatwa-fatwanya. Itu yang akan kita angkat pada kajian malam hari ini. Sa'ala rajulun lil Hasanil Basri rahimahullah. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hasanul Basri, man sarra zuhdaka fid dunya. Wahai Imam, apa rahasianya juhudmu terhadap dunia? Juhud itu bahasa Arab Pak. Lamun juhud bahasa Banjar berbahaya. Tapi zuhud itu bahasa Arab
Apa rahasia engkau begitu tidak terlalu asik dengan dunia? Memang kita hidup di dunia ini harus bekerja dunia. Dan bagaimana kita bisa menjadikan kerja dunia itu sebagai ibadah? Oh, kami juhud aja sudah, kami kada begegawian lagi. Itu salah. Bekerja, hidup di dunia untuk keperluan keluarga itu ibadah besar. Nabi menemukan seorang laki-laki kaum Ansor yang tidak ikut perang Tabuk. Semua sahabat kan laki-laki apabila dipanggil ikut perang Tabuk. Laki-laki itu tidak ikut. Selesai perang Tabuk, Nabi mengelilingi pesisir kota Madinah berjalan. Bertemu seorang laki-laki yang bekerja berat. Di tangannya ada satu martel dari besi yang besar. Dipukulakannya ke gunung-gunung Madinah. Gunung Madinah itu kan batu, Pak. Ada kayak Gunung Meratus. Batu. Setiap dipukul, batu itu pecah, dikumpulkan, dijual. Nabi menemuinya. Begitu Nabi menemuinya dan Nabi mendekatinya, Nabi mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Sedikit pun tidak tergambar di muka Nabi bahwa Nabi itu kecewa. Padahal dia tidak ikut berperang. Tapi Nabi tidak kecewa. Didekati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjauh karena tahu keringatnya berbau. Orang kerja berat dengan kantoran kan beda, Pak. Kerja berat tuh bujur-bujur titik keringat. Berkeringatan, basah bajunya. Didekati oleh Nabi. Dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Tangan yang kasar itu. Tangan yang baru saja memegang apa? Palu dari besi. Kemudian dicium oleh Nabi tangannya. Setelah Nabi cium tangannya, diangkat oleh Rasul. Hadza yadun la yamassuhunna. Ini tangan yang tidak disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu, Allah tidak pernah menempatkan seseorang ke surga sesuai dengan posisinya dia kerja di mana. Dia kerja sebagai tukang batu, pekerja keras. Ya Rasul, saya tidak ikut berperang. Kalau saya tidak kerja sehari, di rumah banyak yang dibiayai. Mungkin kalau orang Banjar, lamun kada sehari aja kada bagawi, apa biasanya? Dapur kada berkukus. Artinya kada ada yang dimasak-masak. Nabi gembira dengan kesungguhannya. Sejarah Rasul mencium tangan manusia. Seorang tukang batu yang ikhlas dalam bekerja untuk anak dan istrinya. Sekalipun tema kajian hari ini, ulun kada mengajak pian pindah gawian tukang batu, bukan. Tetap aja pada profesi masing-masing, yang penting pekerjaan itu dilandasi dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Imam Hasanul Basri zuhud. Zuhud itu zahada. Jadi apa yang menyebabkan sampean tu zuhud? Kada terlalu repot memikirkan kehidupan dunia. Padahal hidup di dunia, apa yang boleh kau katakan? 4 macam yang ku perpegangi dan ku yakini dalam hidupku. Sehingga dunianya jalan dan akhirat pun jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang seperti itu, menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah sesuatu yang membuat kalian berbahagia di akhirat. Jangan pernah lupa dengan kehidupan dunia. Ulama menyebutkan ayat ini perbandingan antara dunia dan akhirat.
Akhirat yang lebih dulu Allah sebutkan. Karena akhirat adalah waktu yang tidak terbatas. Dunia jangan lupa nasibmu. Karena kita berada di dunia sittin wa sab'in. 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Sedikit yang lebih daripada itu. Sedikit yang lebih daripada itu. Lalu tadi duduk-duduk bincang dengan Prof hampir 70 sedih. Ulun 66 tapi kayak sehat sidin tuh nah. Kayak sehat lintuhut ini Pak. Maka kada lintuhut, ya apakah lagi yang sakit? Tapi kita terima semua itu dengan apa? Dengan berusaha, berikhtiar, sabar dan sebagainya. Karena tidak ada satu penyakit pun yang diberikan oleh Allah kecuali dosa-dosa kita berguguran pada saat kita sabar. Hatta kita terinjak duri sekalipun, kemudian sabar, maka dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang pertama kata Imam Hasanul Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Ini mudah sebenarnya, tapi tidak banyak yang bisa mengamalkan seperti ini. Aku tahu, kata Imam Hasanul Basri, bahwa yang namanya rizki aku itu karena mau diambil oleh orang lain. Kalau memang itu dari sana rizkiku, pasti kada nyasar. Fatma'inna qalbi, maka hatiku tenang menghadapi rizki. Kalau itu bukan rizkiku, biar dikejar kemana-mana. Ini kita mempraktekkannya sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Hari ini kan yang ada dalam benak kita sebagian, siapa yang rajin, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bekerja siang malam, itu yang paling banyak dapat rezeki. Padahal satu yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, rezeki itu Allah yang membagi-bagi. Allah yang membagi-bagi rezeki itu. Kalau Allah yang menentukan, kada mau nyasar. Fatma'anna qalbi, hatiku tenang menghadapi rizki itu. Nabi pernah menceritakan kepada sahabat tentang kenapa Nabi Ibrahim itu digelar Khalil, kekasih Allah Ta'ala, kekasih Allah. Kemudian Nabi bercerita pada saat Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Dengan apa wahai Nabi Ibrahim sehingga engkau digelar oleh Allah sebagai Khalil, kekasih Allah Ta'ala? Dengan apa kau dapatkan engkau menjadi kekasih Allah? Ibrahim Khalilullah, Al-Quran menyebutkan. Apa kata Nabi Ibrahim yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya? Yang pertama, ikhtartu amrullahi ala amri ghairi. Aku, kata Nabi Ibrahim, lebih mengutamakan berurusan dengan Allah daripada segala urusan yang lain. Sulit juga kita mempraktekkan ini. Pada saat kita yakin dari rumah ingin berurusan dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, terus ketemu di jalan macam-macam, akhirnya terhalang. Utamakan komunikasi dengan Allah sebelum dengan yang lainnya. Sebelum dengan yang lainnya. Ada kata-kata sungkan, ada nyaman. Kami kada nyaman hidup bertetangga BRT, DRT dan sebagainya. Sehingga kami harus melakukan ini. Padahal kami kada percaya. Padahal kami menggawinya tuh kada ikhlas. Jangan pakai kada nyaman, kada nyaman. Kada nyaman tuh yang lebih diutamakan lawan siapa? Lawan Allah Tuhan kita. Apabila kita menggawi ini Allah marah. Kenapa kita tidak merasa kada nyaman lawan Allah Ta'ala? Aku mengutamakan dengan Allah sebelum dengan yang lain. Ini resep Nabi Ibrahim. Dan itu kata Rasulullah SAW, jika ada pada diri kita, maka kita akan mendapat kasih sayang yang sama dari Allah.
Utamakan urusan dengan Allah sebelum yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak kita urus, tidak. Tapi dengan Allah lebih utama. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah bersedih dengan sesuatu yang sudah Allah jamin untukku. Itu tema kita tadi. Aku tidak pernah sedih urusan rizki, karena Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya dari Allah. Kalau orang masih mau minum, apalagi makan, insya Allah belum mati. Karena apa? Karena masih makan rizki. Orang yang mati itu karena rizkinya sudah habis. Rizkinya sudah habis. Aku kadang pernah sedih soal itu, kata Nabi Ibrahim. Hari ini bapak-bapak, yang membuat kita sedih kan urusan itu. Kita sedih tentang apa? Tentang rizki. Tapi tidak pernah sedih tentang anak cucu kita tidak sholat 5 waktu. Tidak pernah sedih tentang anak perempuan kita yang tidak menutup aurat. Tidak pernah sedih tentang anak laki-laki kita yang bergaul bebas dengan lawan jenis. Tapi dalam urusan rizki, sedihnya luar biasa. Padahal rizki itu sudah diatur oleh Allah berapa yang akan kita dapat. Kecuali yang ada dalam pikiran kita seperti apa yang dipikirkan oleh Qarun. Qarun itu bersepupu sekali lawan Nabi Musa. Tapi kada beriman dia. Menolak dengan kerasulan Nabi Musa. Kebetulan dia orang yang paling kaya. Paling kaya. Membawa kunci gudang Qarun itu 70 ekor unta. Saking banyaknya yang disimpannya. Qarun sombong. Qarun sama sekali dalam benaknya tidak pernah melibatkan soal rezeki itu dari Allah. Apa kata Qarun? Aku kaya raya, aku sugih benar karena kecerdasanku dalam bekerja. Sedikit pun dalam keyakinannya tidak dikatakan bahwa Allah yang mengatur itu semua. Yang seperti ini nih tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Maka Allah balas kesombongannya itu dengan apa? Dengan ditenggelamkannya harta Qarun dan Qarunnya. Qarunnya dan hartanya sampai hari ini tenggelam terus nih. Sampai ke dasar bumi terus tenggelam. Jadi kalau pian besi yang halaman rumah ada terdapat emas 5 gram, itu lain harta Qarun. Itu mungkin tetangga tercicir atau sebagai harta Qarun itu ada di mana? Di dasar bumi. Dengan Qarunnya, dengan kesombongannya. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah sedih dengan sesuatu yang sudah Allah jamin. Apa yang Allah jamin untuk kita? Rizki kita. Di mana aja kita berada, maka Allah selalu memberikan rizki. Dan rizki ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada hubungannya dengan orang itu beriman atau tidak. Oh, karena aku rajin ini, rajin ibadah, rajin itu, maka rezekiku lancar. Bukan. Tidak ada hubungannya. Karena aku sering ziarah ke Wali Songo, rezekiku lancar. Apalagi jauh sama sekali. Soal rezeki bukan karena itu. Allah memberi rezeki kepada orang yang beriman. Allah memberi rezeki kepada orang yang tidak beriman. Kalau rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, itu Ahok tidak dapat rezeki apa-apa. Karena dia tidak beriman. Tapi rezeki diberikan kepada Allah, kepada penghuni bumi ini.
Bagaimana Allah tanda mencintai seseorang? Bukan urusan rizki. Kadang-kadang kita fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yakulu rabbi akraman. Kalau rizkinya lancar, karirnya bagus, orang senang kepadanya, wa yakulu rabbi akraman, Allah sedang memuliakanku. Bukan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manakala Allah timpakan kepadanya rizki yang mulai menurun, Allah sedang menghinakanku. Tidak. Allah menyayangi seseorang pada saat Allah memahamkan seseorang itu pada agama Allah Ta'ala. Agama Allah, Allah pahamkan. Artinya Bapak Ibu, tidak berlebihan kalau ulun katakan, kita yang hadir begitu banyak di Masjid Al-Furqan malam hari ini. Kita ingin meraih kasih sayang Allah, sehingga kita ingin paham kepada agama itu yang sebenarnya. Paham kepada dinul haq. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang berteriak, bangun Islam, bangkitkan Islam, padahal dia sedang berkhianat kepada agama Islam. Yuk kita hidupkan Islam, padahal dia sedang meredamkan cahaya Islam. Kenapa? Karena orang Islam yang kada paham agama Islam. Allah memahamkan seseorang kepada agama, itulah nikmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Maka tadi ulun katakan, Allah gerakkan hati kita untuk datang berkumpul bersama, berdiskusi, berbagi, saling menasihati di antara kita. Dan ini adalah satu jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Wa alimtu, yang kedua, anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Aku tahu, kata Imam Hasanul Basri. Bismillah. Aku tahu anna amali la yaqumu bihi ghairi, amal yang akan kuterima tuh kada ada orang lain yang menggawinya. Pasti karena aku beramal dan itu yang kuterima. Fastaghaltu bima, aku sibuk dengan amal, aku sibuk dengan ibadah. Karena kesibukanku beribadah itu, Allah menjanjikan akan membalas semua ibadah itu. Kadang-kadang kita terbalik berpikir kita. Anak masih banyak, harta masih banyak, karena kalau sudah mati, diarwahi, dihauli, sampai jualan kita. Jangan pernah kita berpikir sesuatu itu kita terima, sesuatu yang tidak kita lakukan. Yang kita terima itu apa yang kita amalkan. Kecuali tiga macam: sedekah jariyah, ilmin yantafi'u bih, waladin salih yad'ulah. Sedekah jariyah, Masjid Al-Furqan berdiri 100 tahun akan datang. Dermawan-dermawan yang menitipkan dana ke tempat ini, sekalipun sudah ada di alam kubur, tetap itu mengalir. Ini sedekah orang yang cerdas seperti itu. Sedekah orang yang cerdas itu bersedekah yang biar mati pahalanya mengalir. Ilmin yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada orang lain. Biasanya kan kita masalah ilmu agama, diajarkan ilmu agama kepada orang, itu jelas. Ada orang lain kada saling gawian. Sidin begawi, memborong bangunan, kamaulah umpat lon aku belajar betukangan. Dilajari sidin, tetangga tuh betukangan, bisa betukang, ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Kada masalah agama saja. Apapun dalam kehidupan, melewati apa? Badan-badan, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak menyangkut tentang
berbicara tentang agama Allah, apabila itu satu kebaikan, maka itu ilmu yang bermanfaat. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfuzuna illa bisultan fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kalian mengarungi alam semesta, untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ada yang berangkat kemana, ke negeri manapun, menuntut ilmu. Lakukan, kata Allah Ta'ala. Lakukan dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi satu yang perlu diingat, la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan sultan. Sultan itu ilmunya Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan engkau cerdas. Allah yang menjadikan engkau mengerti. Allah yang menjadikan engkau selesai dalam mengarungi pendidikan. Tapi ilmu apapun tidak pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan satu. Ilmu apa yang Allah larang? Ilmu sihir. Ayat 50 surah Al-Kahfi, karena gurunya ilmu sihir itu adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan melajari manusia tentang ilmu sihir. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang baik, sebarkan. Lebih-lebih tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu amal ibadah yang akan kuterima nanti di hadapan Allah itu amal yang kulakukan. Toh kalau ikhlas juga. Kalau tidak ikhlas belum tentu. Jadi kadang-kadang yang tegar kuterima itu yang dilakukan oleh orang lain. Pasti yang kita lakukan, pastaghaltu bi, aku sibuk beramal karena aku ingin meraih segala amal yang ku dapatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sering kita santai-santai di kehidupan kita yang terbatas ini. Kehidupan kita 60-70, yang lebih daripada itu sedikit. Karena apa? Karena merasa ini, itu, dan sebagainya. Cukup nanti anak yang mengirimi, keluarga yang mengirimi. Jangan berharap kiriman orang lain. Mulai hari ini kita mempersiapkan kehidupan yang abadi kita. Allah sudah memberikan keringanan yang luar biasa. Kehidupan 70 tahun sanggup memperbaiki kehidupan yang tidak terbatas. Akhirat kan tidak terbatas. Di dunia 60-70 tahun atau lebih. Dalam 60-70 tahun itu pun tidak semuanya kita beribadah. Taruh aja umur 15 tahun setelah balik baru mengenal ibadah. Bahkan tidak seperti itu. Ada yang 50 tahun kada tahu-tahu ibadah lagi. Artinya berapa banyak sudah pelanggaran. Tahun ke-60 dari usianya Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, mulai mendekati rumah ibadah. Mulai datang salat-salat, melaksanakan salat berjamaah, dan seterusnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan ditentukan pada penutupan. Amal itu akan ditentukan pada penutupan. Seorang sahabat Nabi yang hafiz Al-Quran, disayangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafat, kemudian disayangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Namanya Rajal bin Unfuwa. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, terjadi keyakinan baru yang menjadikan puluhan ribu murtad di kalangan umat Islam. Karena apa? Karena pengakuan seorang Musailamah Al-Kadzab bahwa dia adalah nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Berita itu didengar oleh khalifah, oleh Abu Bakar pada tahun ke-11 Hijriyah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus beberapa sahabat, termasuk Rajal bin Unfuwah,
untuk menarik kembali, mengajak kembali orang-orang yang murtad itu untuk masuk Islam kembali. Bahwa tidak ada nabi terakhir kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musailamah itu adalah orang yang pembohong. Ternyata pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ada beberapa orang yang kembali dan ada beberapa orang yang berbaiat kepada Musailamah. Siapa di antara yang berbaiat itu? Rajal bin Unfuwah. Abu Bakar menambah marah. Akhirnya kata beliau, hari ini kita lakukan peperangan, dan perang itu Yamamah namanya. Perang Yamamah. Perang memerangi bukan orang kafir tapi orang murtad untuk diperangi. Abu Bakar radhiyallahu an mengumpulkan prajurit-prajurit andalan. Khalid bin Walid sebagai panglima. Mus'ab apa? Siapa yang kulit hitam yang membunuh Sayyidina Hamzah itu? Wahsy bin Harb, termasuk prajurit andalan. Mereka dikirim untuk berperang, memerangi orang murtad. Perang Yamamah terjadi, kemenangan di pihak orang Islam. Wahsy bin Harb, laki-laki yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, ketulusan keinginannya untuk membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dibunuhnya? Musailamah Al-Kadzdzab. Rajal bin Unfuwah dibunuh oleh saudara kandung Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam keadaan murtad, bapak-bapak. Itulah akhir kehidupan manusia. Akhir kehidupan manusia. Di tengah sahabat yang begitu banyak, Nabi Muhammad SAW katakan, di antara kalian yang hadir di sini nanti ada seorang laki-laki yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud tapi di neraka. Para sahabat menggigil mendengar berita itu. Mereka sangat takut dengan neraka. Satu persatu sahabat itu wafat dengan keadaan husnul khatimah. Ada yang di medan perang, ada yang wafat di rumah dalam keadaan husnul khatimah. Tertinggal dua sahabat yang belum wafat. Pertama Abu Hurairah yang hadir pada saat itu, dan yang kedua Rajal bin Unfuwah. Gundahnya hatiku, kata Abu Hurairah. Sakitnya batinku, siapa di antara kami nang berdua nih? Nang giginya nang kayak gunung Uhud di neraka. Ternyata terjawab kerisauan seorang Abu Hurairah pada saat terjadinya perang Yamamah. Rajal bin Unfuwah murtad. Maka iman itu kita pantau. Iman itu kita jaga. Karena bisa naik, bisa turun, yazid wa yankus. Bisa naik, bisa turun iman kita. Nang sudah dipantau ini aja. Terjadi. Bapak-bapak, seiring dengan wayah ini, luar biasa hari ini. Terjadi kerusakan-kerusakan akidah. Kalau ulun berpikir sudah mundur kita 15 tahun ke belakang. Tidak berharap lagi. Mundur 15 tahun ke belakang. Yang dulu dipercayai pada zaman-zaman Bahari. Hari ini kembali itu dipercayai kembali. Khurafat, tahayul, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita yang menjaga akidah kita dan iman kita. Kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meluruskan, ketemu yang satu, ketemu yang lain, katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Ada sahabat yang memakai pakaian yang tidak pantas, yang membuat Nabi membawa kepada kemusyrikan, gelang-gelang di kaki, gelang-gelang di tangan. Kata Nabi, untuk apa ini kalian lakukan? Ya luhanah ya Rasul, ini menolak penyakit wahai Nabi. Lepaskan, kata Nabi. Jika kamu tidak lepaskan itu, maka kamu akan gelisah dan gelisah. Karena ada keberuntungan yang kamu dapat, nang maikat tangan, maikat batis, maikat jempol. Ya udah, kita biasanya diikatnya lon benang apa Pak? Benang hirang Pak.
Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak cucu yang pina ikat-ikat, kalau pina mati. Karena kata Nabi, selama itu tidak dilepaskan, maka kalian akan gelisah. Dan jika engkau mati, maka mati dalam keadaan kematian yang terburuk. Na'udzubillah min dzalik. Ini selama ada Nabi. Nabi yang meluruskan. Coba kita wayah ini, melihat ada orang pina begalang-galang batis, ditagur, dicalenginya kita, dimamainya kita. Jadi akidah kita masing-masing kita jaga. Karena dengan ketauhidan inilah yang mempertaruhkan keselamatan di akhirat kelak. Tidak ada hadis yang sahih yang sampai kepada kita kecuali Nabi memerintahkan untuk mengajarkan kepada orang hendak mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada hadis yang sahih, jangan diajarkan macam-macam. Jangan diajarkan macam-macam. Ajarkan la ilaha illallah. Kalau pengen ajarkan yang lain, anak yang satu yang lain, jadi bingung orang tua kita hendak mati. Yang mana yang dipegang nih? Pelajaran anak-anakku. Karena apa? Kita salah dalam menempatkan pendidikan anak kita, membimbing anak kita. Dan ini perlu disuarakan bapak-bapak. Perlu disuarakan. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pada saat Nabi Ya'qub hendak mati, anaknya sudah terkumpul. Orang hendak mati itu biasanya dikumpulkan seluruh keluarga. Kumpul keluarga. Sampaikan kepada anak kita yang hadir. Seperti Nabi Ya'qub menyampaikan, nak, kalian apabila ayah mati, menyembah siapa? Bertuhan siapa? Pernahkah kita tersuarakan itu? Jarang sekali. Kalau tidak, abahnya dipaksa oleh anaknya. Bah, ini tempul pian hidup suarakan nah. Apa janang apa? Tanah nang digambut 10 hektar, rokok nang di kayu tangi, toko nang di Banjarbaru itu gesen siapa? Kami nyaman berbagi-bagi. Membagi abahnya. Jangan abahnya nang digambut, anak penuhannya. Nang di Banjarbaru anak nomor 2. Nang di Banjarmasin, muar malakal maut, cak ditariknya leh malakal maut, mati. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak itu yang kita kehendaki. Kita mati mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Wa alimta anna Allaha mattali'u alayya fastahyaitu ayyarani ala ma'siyah. Aku tahu, kata Imam Hasanul Basri, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu memantauku. Allah selalu melihatku. Allah selalu melihat. Maka aku malu pada saat Allah melihatku itu, aku dalam keadaan maksiat. Siapa yang bisa tanamkan perasaan seperti Imam Hasanul Basri? Aku tahu Allah pantau aku setiap saat. Maka aku malu pada saat Allah melihatiku dalam keadaan maksiat. Dalam keadaan maksiat. Dalam kitab At-Tawabin oleh Imam Ibnu Qudamah menulis cerita tentang seseorang yang meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Karena dia maksiat terus maksiat terus. Laki-laki ini datang. Syekh, lajari pangulunnya supaya jangan maksiat lagi. Karena maksiatnya Pak dablaknya luar biasa. Sudah taubat, sudah banyu mata melelehan, imbah tak dapat pulang, tagawi pulang. Jadi supaya jangan bebebulikan lagi nih, kayak apa ulun supaya jangan maksiat lagi. Kata Syekh Ibrahim, aku nasihatkan kepadamu 5 nasihat. Kalau kau amalkan 5 nasihat ini, pasti kamu tidak maksiat lagi. Maaf, ulun kada menyambat kalimanya. Karena tema kita bukan itu. Satu aja yang ulun ambil. Iza aradta an ta'siyahullah fansur mauti an la yaraka. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, carilah tempat
yang tidak ada yang melihat. Kepada ahli maksiat ini, ahli maksiat yang ingin tidak lagi bermaksiat, jika kamu ingin bermaksiat, cari tempat yang tidak ada yang melihat. Ahli maksiat berpikir, apa yang tidak ada yang dilihat? Kalau manusia tidak ada yang melihat, maka Allah melihat. Syekh kadang-kadang yang kada dilihat oleh Allah Ta'ala. Dimanapun kami berada, kami pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kata Syekh Ibrahim, maka jangan lakukan kemaksiatan. Karena Allah pasti memantaumu, Allah pasti melihat. Kisah tahun 68, Pak, tahun 70-an. Belum di pondok Darussalam, Bahari. Di pondok Darussalam 6 tahun. Tahu kalau pian pondok Darussalam itu, Pak? Pondok Nahdiyin yang di pinggir Banyu. 6 tahun. Guru kami bercerita, tapi pian jangan bertakun hadisnya, karena ini kisah. Jadi, ujar Allah yarham guru kami, Guru Nurdin ngaran sidir. Ada seorang ustadz yang membimbing 30 santri. 30 santri dibimbing. Berbulan-bulan. 2-3 bulan yang diajari 3 aja. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ulun mengatakan kisah ini, kisah Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan apa? Surah Al-Ma'un. Muridnya sudah hafal, terjemahnya sudah mengerti, tapi Al-Ma'un terus. Karena beliau ingin dipraktekkan. Dari Al-Ma'un itulah akhirnya lahir apa? Rumah sakit yang banyak, panti asuhan yang banyak. Ini praktek. Ujar ustadznya 3. Ummahatus sifat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Berbulan-bulan diajarkan. Ustadznya ingin mentes 30 santri. Siapa yang mengerti 3 macam ini? Boleh aja kalau diteruskan sedikit lagi pala. Kemudian 30 santri diberikan 1 pisang 1 persatu. Makanya jalun pian jangan batakun hadisnya. Ini kisah. Ujar ustadznya, pisang ini bawa ke rumah kalian. Dan makanlah pisang ini pada saat kalian yakin kadang-kadang melihatnya. Oh senang, oh pisang masak. Ada yang masuk kamar, kunci, makan, selesai. Ada yang mencari tempat yang sepi ke sana ke sini, selesai. Dari 30 santri, 29 pisang ngeludas. Yang 1 kada bisa memakan. Sudah dibuka, kada kau makan. Pagi, kembali ke pondok. Setelah kembali ke pondok, yang 29 nih membuli nang 1. Bungulnya ikam. Kada kawakah mencari tempat makan pisang tuh kada ada yang melihat. Kada kawa aja. Masuk, ustadz 1 persatu manggil. Manggil yang pertama. Pisangnya habis. Di mana makannya? Dalam kamar mati lampu. Terus yang lain di mana semua mengatakan 29 santri itu memakan pisang dan tidak ada yang melihat. Kemudian yang terakhir, yang pisangnya masih utuh. Kenapa kata ustadznya 29 temanmu bisa memakan pisang itu dengan mulus, tapi pisang yang ada di tanganmu masih utuh karena kau makan. Kenapa? Ustadz ulun teringat apa yang Ustadz bimbing kepada kami 1 bulan ini, bahwa Allah itu maha melihat. Ini Pak ngalihnya tauhid itu. Dari 30 berbulan-bulan 1 aja yang paham. Maka tauhid ini sangat penting. Di waktu ulun hendak memakan manusia kadada, Allah melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha. Maka apa kata Imam Hasanul Basri? Aku tahu Allah memantauku, Allah melihatku, dan aku malu pada saat Allah melihatiku, aku dalam keadaan maksiat. Yang berikutnya, insya Allah kesempatannya akan datang.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat ulun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.